buat saudara pembenci-pembenci mujizat atau pengkritik-pengkritik mujizat, come on. Life is simple. You are the one that make it ribet, saudara. Iya kan? Tuhan ajarkan kita sederhana. Ya tapi orang-orang yang percaya mujizat, dia memaksa Tuhan. Loh, kita nggak maksa Tuhan. Kita minta, bos. Kita minta. Apa itu mujizat? Buat saya simpel. Yang buat saya susah, buat Tuhan mudah. Itulah mujizat, saudara. Kita bilang gini, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Udah kok gitu aja, kok ribet ya kan? Saudara gak percaya mujizat, jadilah sesuai dengan kehendakmu. Saudara bilang, wah ikut Kristus harus menderita. Jadilah sesuai dengan imanmu. Gitu aja, kok repot ya kan? Karena kita bilang sesuai imanmu jadi padamu. Alkitab bilang hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Barang siapa yang suka menggemakannya, ia akan makan buahnya. Kita pakai dasar firman Tuhan aja deh gitu ya kan. Jadi kita pakai dasar firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Artinya apa? Artinya Tuhan mau kita mengalami mujizat, saudara. Baik mujizat umum misalnya bangun pagi, kita masih hidup, itu mujizat umum. Tapi mujizat spesial, yaitu pada saat kita membutuhkannya, ya kan, Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Apa itu mujizat? Buat saya simpel. Yang buat saya susah, buat Tuhan mudah. Itulah mujizat, saudara. Ada seorang wanita keluar pintu kota Nain menangis. Kenapa? Anak laki-laki satu-satunya mati. Kan dia menangis. Kenapa? Buat dia susah. Kenapa susah? Suaminya udah mati, sekarang anaknya mati, saudara. Jadi dia menangis, wajar. Tiba-tiba Yesus ngomong sesuatu, ibu jangan menangis. Waduh, saudara, yang kasih dalam Tuhan. Waduh, kalau ibu itu orang Manado, habis Yesus itu. Ngananya tahu anak muda jangan mengerti apa-apa. Kita lagi so mati. Tapi anak juga mati. Sekarang anak bilang jangan nangis. Ngananya mengerti tapi hati. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ibu ini dia udah gak tahu mau ngomong apa, saudara. Tetapi Yesus do his part, ya kan? Apa yang terjadi? Yesus tiba-tiba menyentuh pengusung mayat dan Yesus bilang begini, berhenti, letakkan anak muda itu. Tiba-tiba Yesus bilang gini, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah mujizat yang buat ibu ini susah, bahkan almost impossible. Sesuatu yang kayaknya udah mustahil, tapi buat Yesus mudah. Yesus cuma bilang, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Berarti saudara yang kasih dalam Tuhan, hello, buat saudara pembenci-pembenci mujizat atau pengkritik-pengkritik mujizat, come on. Life is simple. You are the one that make it ribet, saudara. Iya kan? Tuhan ajarkan kita sederhana. Ya tapi orang-orang yang percaya mujizat, dia memaksa Tuhan. Loh, kita nggak maksa Tuhan. Kita minta, bos. Kita minta. And he is our father. Ya kan? Gak apa-apa dong. Tuhan gak kasih ya gak apa-apa juga. Kita bersyukur ya kan. Tapi kalau Tuhan kasih kita bersuka cita ya kan. Karena gini. Ada seorang wanita pendarahan. Ya kan. Dan dia menjamah. Artinya apa? Wanita ini berjuang. Dia menjamah. Dan mujizat terjadi. Ya kan. Dan tiba-tiba Yesus berhenti dan berkata, who touch me? Lalu wanita ini bilang, I am. Aku yang menjamah. Tapi Yesus bilang sesuai imanmu jadi padamu. Tapi kisah dari wanita yang saya jelaskan tadi, ibu yang menangis keluar pintu kota Nain, ibu ini gak minta. Jadi mujizat itu tergantung Tuhan. Tapi kalau kita mau minta kan gak apa-apa. Kan kita minta kepada Bapa kita sendiri, saudara, ya kan. Saudara gak mau minta, kalau Tuhan mau kasih, Tuhan kasih. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa kita gak datang pada Tuhan? Nah, jadi saya coba pelajari gini ya. Buat saya menarik untuk mempelajari mujizat. Karena buat saya, kalau saya bisa ada sebagaimana saya ada, itu adalah bagian dari mujizat Tuhan. Nah, saya coba catat di sini beberapa hal menarik yang perlu kita pelajari di sini. Ya, ini kenapa lagi nih? Kedinginan dia kayaknya. Ya. Saudara. Hari ini saya mau berbagi buat saudara tentang kelompok-kelompok yang menjawab keraguan tentang pelayanan mujizat. Iya kan? Kan gini, ada ayat andalan. Ada ayat andalan dari penentang mujizat. Misalnya gini, Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga.
Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, jadi sebagian orang berkata, tuh kan, orang yang buat mujizat juga gak masuk surga. Loh, siapa yang bilang mujizat membuat seorang pasti masuk surga? Mujizat sama surga dua hal yang berbeda, saudara-saudara. Surga hanya kita bisa masuki kalau kita percaya, ya kan, dengan bertobat kata Alkitab, ya kan. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan saudara samakan, oh orang yang terima mujizat pasti masuk surga. Enggak. Ya kan, bahkan orang yang melayani dengan mujizat kalau nggak sungguh-sungguh, karena Yesus bilang apa? Barang siapa mencintai aku, dia harus melakukan perintahku. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan Tuhan dapat masuk dalam kerajaanku, tetapi setiap mereka yang melakukan kehendaknya. Jadi jelas ya, menerima, percaya, hidup di dalamnya, menjadi pelaku firman, tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan. Itu syarat untuk kita masuk surga. Ya kan? Mujizat itu bumbunya, itu berkatnya, ya kan? Itu anugerah yang menyertainya, saudara, ya kan? Nah, tetapi pertanyaan, apakah benar ayat ini maksudnya mujizat atau kejahatan? Nah, perlu kita pahami bahwa itulah penafsiran yang dangkal dan cepat. Karena bukan mujizatnya yang Yesus katakan, tetapi kebanggaan mereka. Bukan ke aku, bukan ke aku, bukan ke aku. Nah, itu kan persoalannya, ya kan? Karena bukan kita kan yang buat mujizat, bukan kita kan yang menyembuhkan orang sakit. Ya kan, tetapi melalui kita, Yesus yang mengerjakan. Jangan-jangan yang Yesus sedang katakan adalah, jangan kita membanggakan diri, jangan kita menyombongkan mujizat, jangan sampai kita banggakan karya kita kalau Tuhan bisa berbuat sesuatu. Karena semua bisa terjadi dalam hidup kita hanyalah karena anugerah. Jadi kalau ayat ini dianggap Yesus menentang mujizat, bos, kayaknya mesti banyak piknik, saudara. Di dalam hati saudara ada kebencian, dan di dalam hati saudara ada teologi cocokologi, ya kan? Saudara senang mencocok-cocokin ayat dan comotologi. Dan zaman sekarang banyak teologi cocokologi dan teologi comotologi. Yang suka cocok-cocokin lalu comot-comot ayat seenak maunya saudara sendiri. Ya kan, jadi saudaraku, sorry, itu penafsiran yang sangat dangkal, sangat cepat, sangat ngaco, dan sangat bodoh, saudara, ya. Ya kan, karena pada dasarnya, ya kan, gaya bahasa yang dipakai di sini, gaya bahasa hiperbola untuk menggambarkan keseriusan hidup yang berbuah. Yang dimaksudkan Yesus di sini, yang dimaksudkan dengan ayat firman Tuhan ini, kalau baca kaji hermeneutik, penelitian Alkitab, maka jelas di situ bukan mujizat yang diserang, tetapi menekankan tentang bagaimana hidup yang berbuah. Bukan orang yang berseru Tuhan, tetapi mereka yang melakukan. Jadi ingat ya, gaya bahasanya, gitu kan, gaya bahasanya, ya kan. Nah, atau ada lagi yang bangga sekali sama 1 Korintus 13 ayat 8-10 dan menafsirkan secara cocokologi dan secara comotologi, ya kan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berakhir, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi segala nubuat, segala mujizat, segala bahasa roh, segala pengetahuan akan lenyap. Ketika yang sempurna tiba. Kapan dia yang sempurna tiba? Ketika Alkitab dikadon. Karena ini sudah inerrancy. Wah, berarti sudah sempurna. Hello. Itu penafsiran yang sangat-sangat cocokologi dan comotologi. Kenapa? Karena tidak didasari oleh ayat apapun. Yang kita tahu yang sempurna tiba, yaitu ketika Yesus kembali datang sebagai hakim yang adil. Dia menyempurnakan segala sesuatu. Paulus bilang yang sekarang ini seperti kemah. Tetapi ketika yang sempurna datang, bicara tentang apa? Kedatangan Kristus kedua kali. Jadi boleh nggak saudara kalau nyerang? Pakai dasar ayat yang benar gitu. Jangan cuma karena kebencian saudara. Jadi akhirnya justru penyerangan saudara menunjukkan kebodohan saudara itu gitu. Karena selalu saya bilang, ketika orang menyerang kadang-kadang tidak menjelaskan apa yang dia serang, tapi menggambarkan apa yang dalam isi otaknya dan apa yang dalam isi hatinya saudara, ya kan, yang penuh kebencian, penuh amarah, dan sorry untuk bilang ini, penuh dengan kebodohan saudara, ya kan. Karena apakah ayat ini dimaksudkan untuk menjelaskan mujizat berakhir? Sama sekali tidak.
Karena menjadi bodoh kedengarannya kalau itu tanda bahwa mujizat sudah berakhir, bahasa roh sudah berakhir, saudara. Karena jelas Alkitab berkata ketika yang sempurna datang. Lalu ada lagi yang senang dengan ayat ini, Matius 15 ayat 37-38, lalu menyerang mujizat. Lalu mereka kecewa dan menolak dia, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakan di situ. Jadi mereka bilang gini, Yesus juga nggak buat mujizat kok di kampungnya, di Nazaret. Jadi mujizat bukan segala-galanya, terus mengajak. Itu betul. Alkitab bilang apa? Disampaikan yang firman, disembuhkan yang sakit. Pergi dimanapun Yesus menyampaikan firman. Firman nomor 1. Bukan mujizat dulu baru firman. Firman dulu, firman membangkitkan iman. Dan Alkitab bilang sesuai imanmu jadi padamu. Coba lihat lagi Markus 6 ayat 5 dan 6a. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangan atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Jadi sebenarnya itu 2 kali dijelaskan di ayat ini, yaitu ketidakpercayaan jelas tidak terjadinya mujizat karena ketidakpercayaan. Makanya sekali lagi saya ingatkan firman Tuhan bilang apa? Sesuai iman. Jadi makanya Alkitab bilang bagi Allah tidak ada yang mustahil.